Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dapat beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman, dosen tetap Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT dalam bidang pendidikan pengajaran. Sebelum menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, saya ingin memaparkan sedikit mengenai CV saya terkait dengan aktivitas saya sebagai dosen. Saya menamatkan pendidikan kesarjanaan di Universitas Negeri Malang pada tahun 2004 pada Fakultas Teknik dengan program studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di Universitas Diponegoro di Fakultas Teknik dengan program studi S2 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota dengan konsentrasi kajian Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan. Saya mulai mengajar atau diangkat sebagai dosen di Universitas Darussalam Gontor atau Unidang Gontor sejak tahun 2016 dan aktif hingga saat ini. Selain melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, saya juga merupakan salah satu anggota tim penjaminan mutu universitas, sehingga saya berkesempatan untuk meningkatkan kompetensi saya dalam bidang penjaminan mutu, yaitu mengikuti pelatihan auditor internal di level nasional dan bahkan diberi kesempatan untuk menjalani pelatihan sebagai lead auditor ISO 9001-2015 yang berlevel internasional pada tahun 2021 yang lalu, dan bahkan saat ini terdaftar di CQI IRCA dengan gelar kompetensi PCQI. Nah, dalam perjalanan sebagai dosen di Unidang Gontor ini, untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan saya dalam bidang keilmuan saya, maka saya juga aktif dalam berbagai pertemuan ilmiah, mengikuti workshop atau pelatihan-pelatihan, kemudian melakukan kolaborasi penelitian atau kolaborasi publikasi, dan juga menjadi anggota organisasi keilmuan skala nasional maupun skala internasional. Di antaranya adalah menjadi anggota ISOCARP atau The International Society of City and Regional Planners yang ini berpusat di Den Haag, Belanda. Kemudian anggota CQI Chartered Quality Institute yang berpusat di London, UK, dan juga terregister di IRCA atau International Register of Certificated Auditors yang juga berpusat di UK. Juga menjadi anggota Aptikom atau Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Ilmu Komputer di Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dalam PDD UKT-PT bidang pendidikan pengajaran ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Mata kuliah ini saya ampu karena memang berkaitan erat dengan kajian keilmuan saya, yaitu Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan atau penggunaan teknologi perpetaan digital mapping dalam mendukung perencanaan pembangunan, termasuk dalam menangani atau mitigasi bencana, analisis jaringan jalan, analisis jaringan telekomunikasi, kesehatan masyarakat, kemudian pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Jadi mata kuliah ini mengkaji tentang perkembangan komponen, unsur-unsur esensial, struktur data, kemudian penginderaan jauh dalam SIG, termasuk pembuatan peta digital, kemudian memasukkan data non-grafis atau atribut untuk dijadikan data spasial, kemudian pengolahan basis data,
dan aplikasi SIG dalam berbagai bidang keilmuan atau industri. Sehingga mahasiswa atau lulusan akan memiliki kemampuan analitik dan mampu menggunakan serta menganalisis data dalam sebuah model representasi miniatur permukaan bumi ya, untuk dikompilasi, kemudian dimodelkan atau dianalisis secara tekstual atau spasial maupun kombinasi antara keduanya agar diperoleh output sesuai dengan keperluan yang nantinya dapat digunakan untuk bereksperimen terhadap berbagai macam kajian keilmuan dan implementasi dalam berbagai bidang industri atau bermanfaat bagi kehidupan masyarakat secara umum. Nah, untuk bahan ajar atau sumber belajar yang saya kembangkan ini lebih cenderung berupa publikasi atau penelitian terkait implementasi sistem informasi geografis, sehingga akan lebih bisa memberikan gambaran kepada mahasiswa atau membuktikan kepada mahasiswa fungsi dan manfaat perkuliahan sistem informasi geografis. Nah, di antaranya adalah penelitian dan publikasi kolaboratif berjudul Three-Dimensional Dynamic Map on Building at the University of Darussalam Gontor based on Augmented Reality. Ini dipublikasikan tahun 2021 di Jurnal Ilmiah Penelitian dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi. Kemudian saya juga membuat book chapter pada buku New Normal Era edisi kedua dengan judul pada bab 4 Akselerasi Smart City menghadapi New Normal yang diterbitkan pada tahun 2021. Kemudian penelitian dan publikasi kolaboratif dengan judul Virtual Public Participation During the COVID-19 Crisis, Hype or New Normal for City Planning. Ini dipublish pada Proceeding 56th ISOCARP World Planning Congress tahun 2020. Nah, ada pula penelitian dan publikasi kolaboratif Determination of Southwest Roads towards the tourist destination area using the AND algorithm. Ini dipublish di International Conference on Computer Science and Engineering tahun 2019. Kemudian penelitian dan publikasi mandiri berjudul The Concept of Settlement in Islam yang diterbitkan di Jurnal Ijtihad, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam pada tahun 2018. Ada pula publikasi saya yang berjudul Urban Core City Center Planning in Islamic Civilization. Ini diterbitkan pada Proceeding International Conference Afro-Asia University Forum tahun 2018. Nah, selain itu saya juga membuat video berisi materi yang terkait sistem informasi geografis di channel YouTube saya, yang nanti akan sedikit saya tampilkan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekarang saya akan membahas RPS atau RPKPS mata kuliah Sistem Informasi Geografis yang saya ampu. Nah, berikut ini adalah RPS atau RPKPS dari mata kuliah SIG yang saya kembangkan. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Nah, di Universitas Darussalam Gontor, RPS atau RPKPS ini disusun, didokumentasikan, dan sudah terintegrasi dalam aplikasi SIAKAD Unida Gontor. Nah, di dalam RPS ini juga sudah saya jelaskan CPL atau capaian pembelajaran program studi, kemudian CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, hingga sub CPMK-nya. Demikian pula deskripsi mata kuliah, bahan kajian atau materi pembelajaran, prosentase penilaian, daftar pustaka atau referensi, dan unsur-unsur RPS lainnya. Nah, kemudian berikut ini adalah salah satu tutorial sistem informasi geografis yang saya buat dan saya upload ke YouTube channel saya, yang bisa diakses oleh mahasiswa maupun masyarakat secara umum untuk memperdalam atau mempelajari sistem informasi geografis dalam berbagai bidang kajian maupun kebutuhan masyarakat secara umum. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat point line
dan poligon di software Esri ArcGIS atau Esri ArcMap. Pertama, setelah kita membuka software ArcMap, maka akan muncul Windows Getting Started, kemudian ada pilihan existing map, kemudian ada new map, my template, kemudian template yang standar atau traditional layout, kemudian ada browse for more. Apabila Anda sudah memiliki file project MXD, silahkan dibuka, tapi kalau belum, silahkan memilih opsi blank atau template dari standar. Jadi ada banyak pilihan di situ, silahkan dipilih. Nah, di sini ada nama, kita menentukan namanya apa, apakah sekolah, apakah kantor, atau lain sebagainya. Kemudian features type-nya kita pilih point, karena ini kita belajar mengenai pembuatan point ya, titik, mewakili titik. Kemudian di situ ada pilihan spatial reference. Spatial reference itu koordinat yang akan kita gunakan. Nah, baik demikian, kemudian selanjutnya video salah satu proses pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Geografis yang saya ampu. Di dalam proses pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, saya berusaha untuk selalu menggunakan pendekatan secara lengkap, yaitu menyampaikan materi, kemudian melakukan interaksi dengan mahasiswa, kemudian melakukan penilaian atau delivery, interaction, and assessment. Nah, delivery ini maksudnya adalah bagaimana dosen menjelaskan materi perkuliahan kepada mahasiswa, dan juga ada interaction, itu bagaimana saya sebagai dosen menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar kepada peserta didik agar pengelolaan kelas dan materi bisa berjalan efektif efisien. Kemudian dilakukan assessment atau dosen mengukur atau menilai kinerja mahasiswa secara objektif terkait mata kuliah tersebut. Baik, mari kita saksikan video salah satu proses perkuliahan Sistem Informasi Geografis yang saya ampu. Oke, pengenalan Sikip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadiran kalian. Kita bertemu kembali Sistem Informasi Geografis atau Geographic Information System. Nah, materi ini sebenarnya ada kaitannya dengan banyak hal, bukan hanya ilmu teknik informatika saja. Nanti kita juga akan membahas beberapa kaitan antara teknik informatika dengan sistem informasi geografis. Kemudian nanti akan berlanjut ke pengenalan mengenai sistem informasi geografisnya. Baik. Nah, sistem informasi geografis ini outputnya adalah berupa data georeferensi atau yang bereferensi geografis. Artinya data spasial menghasilkan peta-peta seperti ini. Data geografis. Oke. Nah, kita kembali dulu atau kita membahas dulu flashback ke sejarah kita, sejarah mengenai perkembangan informasi geografis. Sejarah informasi geografis yang tercatat dan ada buktinya itu kembali ke masa Mesopotamia atau masa Mesir kuno atau zaman Cina kuno. Pada masa itu, data spasial atau data geografis itu informasinya tersimpan dalam bentuk di atas gerabah bakar. Artinya mereka membuat peta dengan jalan menuliskannya atau melukiskannya di atas tanah basah, kemudian tanah itu dibakar menjadi sebuah bahan yang keras yang bisa disimpan. Baik itu gerabah yang memang diperuntukkan untuk menyimpan peta, atau itu dilukis di bentuk-bentuk gerabah yang lain, bisa di atas vas bunga,
bisa di atas tembikar dan sebagainya, kemudian itu disimpan menjadi sebuah peta yang bisa dibawa kemana-mana dan akan menuntut mereka menjelajahi berbagai pelosok bumi. Ini era Mesopotamia. Kemudian selanjutnya, sejarah berikutnya era Yunani, Mesir dan Cina. Ketika sudah ditemukannya papirus. Papirus itu apa? Kertas, betul. Jadi ketika masa-masa ini mulai dikembangkan bagaimana membuat kertas dari papirus, daun maupun dari kulit dan sebagainya, maka informasi geografis atau peta itu mulai ditulis di atas kertas atau di atas papirus atau di atas kulit hewan. Nah, mulai ini juga peta mulai ada skalanya, jarak antara kota ini dengan kota berikutnya, atau oase atau tempat beristirahat pertama dengan peristirahatan kedua itu mulai ada skalanya, jaraknya, pembedanya mulai ada, tapi memang belum akurat. Nah, kemudian periode ketiga ini mulai ada standarisasi dan skala peta bumi, yaitu pada masa Islam. Banyak sekali ilmuwan, geografer, dan penjelajah-penjelajah Islam yang mulai menstandarkan bagaimana skala peta, bagaimana mulai mengukur lintang bumi, bujur bumi, dan sebagainya, mulai diukur, didetailkan pada masa ini. Nah, ini juga menjadi dasar pengetahuan atau dasar ilmu yang berkembang di masa sekarang. Nah, ini sekarang kita masuk ke masa yang keempat, yaitu era komputasi dan era digital. Peta atau data spasial atau data geografis itu mulai dimasukkan atau dibantu dengan perangkat komputer atau disimpan dalam bentuk digital, sehingga ini lebih mudah dibawa, lebih mudah disebarluaskan, dan juga akurasinya juga besar. Nah, jadi perlu diperhatikan, informasi geografis itu ketika kita sekarang ini akurasinya sangat tinggi, mendetail, kemudian standarisasinya juga sangat terstandar, banyak sekali standar yang nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian kalibrasi, akurasi, kemudian device-nya juga variatif. Banyak sekali device yang bisa dipergunakan untuk memperoleh data, mulai dari GPS, mulai dari satelit, kemudian kamera dari pesawat terbang dan sebagainya bisa dipakai. Nah, ini juga efektif. Bandingkan ketika masa dahulu belum ada komputasi dan digital, orang melakukan pengukuran geografis itu secara manual. Orangnya datang, orangnya mengukur, orangnya menjelajah dari wilayah ke wilayah. Sedangkan ketika era digital, era komputer, era satelit, maka pengukuran bisa dilakukan dari jarak jauh. Itu lebih efektif, efisien. Nah, ini diingat, era Mesopotamia, era Yunani, era Islam, era komputasi digital. Nah, ini salah satu contoh peta yang digambar oleh Muhammad Al-Idrisi. Orang barat menyebutnya Idrisa. Ini salah satu peta ketika itu yang paling detail dan paling lengkap. Meskipun akurasinya bisa dikatakan jauh dengan akurasi ketika ada bantuan komputasi di masa modern sekarang. Tapi ini pada masa itu, ini yang paling detail dan bisa dijadikan acuan. Ini kira-kira peta mana? Ada yang tahu? Arab? Mana Arab? Yang tengah? Betul kan? Ada sesuatu yang bisa kalian apa bedanya dengan peta sekarang? Peta ini dengan peta sekarang bedanya kira-kira apa? Selain pendetilan, akurasi pendetilan, kira-kira apa? Bentuk? Bagaimana bentuknya?
Ini bedanya, saya tunjukkan dulu. Peta modern polanya seperti ini. Ini Arab, ini Jazirah Iberia, Andalusia, ini Eropa, ini Jazirah Arab, ini Afrika, di sana Eropa, di sini Asia. Tahu kenapa begitu tadi? Terbalik. Jadi posisi peta bumi pada masa Islam yang di atas adalah selatan, yang di bawah utara. Ketika Islam turun pengaruhnya, turun kejayaannya, berganti dengan negara-negara penjajah, berganti dengan Eropa, maka pola penggambaran peta dirubah. Utara ada di atas. Nah, itu yang kita pakai hingga saat ini. Nah, sekarang kita masuk berikutnya. Ini ada peta lagi. Ini adalah potongan peta Piri Reis tahun 1513, dan itu potongan Piri Reis juga, tapi buku atlas yang kedua. Ini atlas yang pertama, itu atlas yang kedua. Ini kira-kira wilayah mana? Mesir. Mesir? Ini adalah wilayah Amerika. Dan ternyata ketika para ahli menggunakan kalibrasi terhadap peta ini, ditemukan akurasi yang sangat-sangat tinggi dengan peta modern. Padahal Piri Reis tidak menggunakan satelit, Piri Reis tidak menggunakan komputer, Piri Reis tidak menggunakan elektronik, atau Piri Reis tidak menggunakan digital. Tapi akurasinya ketika dikalibrasi oleh ahli-ahli pada masa modern sangat-sangat akurat dibanding dengan peta yang ada saat ini. Piri Reis. Piri Reis dari mana? Ada yang tahu? Piri Reis Amerika. Brazil. Dari mana? Nah, nama Piri Reis, Inggris, Reis, Turki. Piri Reis adalah salah satu komandan angkatan laut, Kerajaan Ottoman Turki. Nah, ini beliau bersama pasukannya memang banyak melakukan penjelajahan dan banyak mengkompilasi peta-peta dunia. Nah, ini akurasinya ilmuwan-ilmuwan Islam pada masa itu sudah sangat-sangat bagus. Namun memang sayangnya jika dibandingkan dengan sekarang, pada masa itu belum ada penyimpanan digital. Oke. Nah, sekarang kita masuk definisi SIG. Apa itu SIG? Coba siapa yang mau baca? Ya, coba baca. SIG. SIG sebagai suatu kumpulan terorganisir perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan bentuk informasi yang berreferensi geografi. Nah, maka ini tadi di awal saya katakan ada beberapa poin pertemuan dengan teknik informatika. Ketika kita materi pengantar informatika, ada berapa elemen komputer? Tiga apa saja? Hardware, software, kemudian
personil, brainware. Tambahannya apa selain 3 elemen tadi? Tadi berkali-kali saya katakan data spasial atau data berreferensi geografis. Nah, jadi kalau teknik informatika secara umum elemennya 3: hardware, software, brainware. Ketika kita membahas sistem informasi geografis, 3 elemen itu ditambah dengan data spasial. Kalau data teknik informatika, data secara umum. Tapi kalau data yang dibahas di sistem informasi geografis adalah data spasial atau data yang berreferensi geografi. Data spasial adalah data yang berreferensi geografi. Nah, jadi ini informatik sama geographic position atau data spasial. Maka jadilah mata kuliah Geographic Information System atau sistem informasi geografis. Oke, sekarang selanjutnya ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya tanya. Di dalam sejarah informasi geografis terdapat beberapa era. Coba sebutkan. Ada yang bisa? Paling belakang, sebutkan era Mesopotamia, ya, era Yunani, ya, era Islam, ya. era komputasi dan digital. Betul, ada 4 era hingga kita masa sekarang. Jadi itu perlu dipahami dari masa Mesopotamia, zaman-zaman kuno, itu bentuk peta berupa gerabah bakar, kemudian mulai ringan, di bawah lebih ringan, pakai papirus, pakai paper, pakai kulit. Nah, itu zaman Yunani dan Cina dan sebagainya pakai itu. Kemudian masuk ke masa Islam, mulai distandarkan, mulai diukur dengan baik. Nah, kemudian masuk ke masa sekarang, era komputer dan digitalisasi lebih efektif, efisien, dan lebih mudah dibawa lagi, lebih akurat juga. Oke, kemudian pertanyaan kedua, siapa tokoh ilmuwan Islam pada tahun 1500-an yang mampu membuat detail peta bumi dengan akurasi tinggi? Piri Reis, Piri Reis, siapa Piri Reis? ilmuwan Islam. Iya, ilmuwan Islam. Aslinya kok? Aslinya dari Turki. Turki. Dia karirnya seperti apa? Jenderal Jenderal perang? Ya. Ya, Jenderal Perang Angkatan Laut. Angkatan Laut. Dia komandan perang Angkatan Laut Turki. Bagus, terima kasih. Oke, berarti kalian sudah paham ya? Oke, kemudian apa definisi sistem informasi geografis? Ada yang bisa? Ya. Itu data yang bereferensi secara geografis. Kemudian sudah ada yang lebih bisa melengkapi? Betul, data bereferensi geografis ada yang bisa melengkapi? Ya. SIG sebagai suatu kumpulan terorganisir perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan bentuk informasi yang bereferensi geografi. Ya, secara lengkap seperti itu. Secara mudahnya, sistem informasi geografis itu adalah kumpulan terorganisir mulai dari hardware, software, brainware untuk mengolah data spasial sehingga bisa dimanfaatkan. Nah, oke. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya minta, saya harap kalian benar-benar mempelajari materi ini yang sudah kita pelajari bersama ini, kalian perdalam, kemudian tugas silakan mempelajari berikutnya agar nanti pertemuan berikutnya kita bisa sharing lagi apa itu sistem koordinat peta dan sebagainya. Silakan dipelajari melalui
buku maupun melalui video yang ada di internet. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Tadi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian video PDD UKTPT yang saya buat. Semoga bisa memberikan gambaran secara baik mengenai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi saya di bidang pendidikan pengajaran. Dan semoga apa yang sudah, sedang, dan akan saya lakukan dalam bidang pendidikan pengajaran ini bisa memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.